Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahan nur. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kalian bertemu lagi bersama Pak Fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang beriman kepada Allah. Sebelumnya mari kita mulai pembelajaran ini dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kemarin sudah belajar tentang beriman kepada Allah dan baru mengenal sifat Allah yang pertama, yaitu Allah Maha Esa. Kemarin kalian belajar tentang Allah yang Maha Esa. Kita akan mengenal Allah dengan sifat yang lain, yaitu Allah Maha Pencipta. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Allah disebut sebagai Khalik, sedangkan ciptaannya disebut dengan makhluk. Apa saja sih yang termasuk makhluk Allah? Makhluk ciptaan Allah ada banyak sekali. Di antaranya ada manusia, hewan, tumbuhan, dan segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Kalau sesuatu yang ada di langit berarti matahari, bulan, bintang, planet, meteor, dan lain sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah. Kemudian yang ada di bumi, apapun itu, batu, pasir, air, udara, api, gunung, ya, dan masih banyak lagi yang tercipta yang ada di bumi, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-54 yang menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pencipta. Oke, silahkan kalian simak bacaan Qurannya. Bapak akan coba bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Artinya, sesungguhnya Rob kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-56 kita bisa mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Berarti di dalam bumi itu ada banyak sekali benda-benda, ya, makhluk hidup, benda mati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, meteor, komet, kemudian asteroid dan yang lainnya, itu adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, semua ciptaan Allah itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tadi yang sudah kita sebutkan, itu semua tunduk kepada Allah. Mari sama-sama kita introspeksi diri. Matahari yang begitu besar, gunung yang begitu besar, planet yang begitu besar, mereka semua tunduk kepada perintah Allah. Allah memerintahkan matahari untuk terbenam di timur, kemudian tenggelam di barat. Dia akan seperti itu selalu sampai hari kiamat. Begitupun juga dengan planet. Planet akan berputar di lintasannya saja. Dia tidak akan berpindah kepada lintasan yang lain sampai waktu yang ditentukan, hari kiamat. Coba bayangkan kalau sekarang matahari membangkang tidak mau taat kepada perintah Allah, maka apa yang akan terjadi? Matahari akan terbit dari segala arah yang dia inginkan. Efeknya akan berdampak kepada kehidupan kita manusia. Musim akan berubah-ubah, kemudian waktu juga akan berubah-ubah tidak tetap, dan masih banyak lagi. Nah, kita manusia, makhluk yang kecil dibandingkan dengan matahari, gunung, dan planet, masih banyak yang membangkang terhadap perintah Allah. Padahal kita makhluk yang kecil dibandingkan dengan gunung, matahari, dan planet itu. Apa yang kita banggakan? Jadi sama-sama Bapak mengajak kepada kalian semua, mari kita menjadi makhluk Allah yang taat pada Allah. Selanjutnya, Allah menciptakan semua makhluk dengan bentuk yang indah dan beragam. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sudah sebaik-baik bentuk. Ya. Ada yang manusia yang memiliki kulit hitam, ya seperti Bapak. Ada yang kulit putih, ada yang kulit kuning, ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya yang mancungnya ke dalam, ya. Ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya warna merah, ada yang warna hitam, ada yang warna coklat. Itu sudah sebaik-baik bentuk. Jadi kita tidak boleh mengejek, ya, teman kita, mengejek orang lain, ya, dengan kata-kata yang tidak baik, karena itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita mengejek teman kita atau orang lain, sama saja kita mengejek ciptaan Allah, ya. Jadi jangan saling mengejek. Selanjutnya, kita sebagai makhluk hidup harus tunduk kepada perintah Allah. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Kita manusia itu makhluk yang kecil, makhluk yang lemah dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang bentuknya besar. Mereka itu nurut kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Nah, kita manusia harus bisa lebih taat kepada Allah. Karena kenapa? Karena kita disebutkan sebagai makhluk yang paling sempurna, memiliki akal untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Dan selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah? Sikap kita wajib untuk mengimani bahwa Allah itu yang menciptakan kita, sehingga kita sebagai ciptaannya harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Apa itu aturan Allah? Yaitu Islam. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus menjalankan aturan-aturan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah. Contohnya yang terkecil itu, kalau perempuan harus menutup aurat. Jadi jangan sampai ada perempuan yang tidak pakai kerudung, kemudian bajunya ketat, ya, auratnya kemana-mana, ya. Itu artinya tidak menjalankan perintah Allah. Berarti bisa jadi cara mengimani Allahnya belum benar. Nah, untuk yang laki-laki, ya, untuk yang laki-laki juga harus dijaga perkataannya, sikapnya, ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran kita di hari ini, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian dan untuk orang tua kalian yang sudah selalu support dalam pembelajaran.
sampaikan salam Bapak untuk kedua orang tua kalian, dan jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan yang terpenting jangan lupa berdoa kepada Allah agar terhindar dari segala mara bahaya. Baik, Bapak cukupkan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.